Dajjal tidak akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menceritakan sosok Imam Mahdi yang berasal dari keturunannya. Bila tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari, tentu Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, maka Imam Mahdi bernama Muhammad atau Ahmad dengan ayah bernama Abdullah. Sifat fisik Imam Mahdi seperti hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Tersingkap rambutnya dari arah kepala bagian depan atau dahinya lebar. Hidungnya mancung, ujungnya tajam, bagian tengahnya agak naik. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa hidung Imam Mahdi tidak pesek. Imam Mahdi akan hidup dan memimpin dunia selama 7 atau 9 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka kaum muslimin akan hidup dengan bertabur nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan mempersatukan kaum muslimin yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin, maka Imam Mahdi menegakkan negara Islam dalam satu bendera. Imam Mahdi di kalangan penganut Syiah diyakini merupakan imam yang ke-12. Imam Mahdi sejatinya telah turun di tahun 356 Hijriah. Namun kaum Syiah percaya bahwa Allah menyembunyikan Imam Mahdi secara gaib dan akan memunculkannya pada saatnya nanti. Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum kafir. Imam Mahdi akan memimpin berbagai peperangan yang dimulai dari Jazirah Arab, kemudian berlanjut ke negeri Persia dan negeri Rum. Allah memberinya kemenangan. Rasulullah berpesan, jika kalian melihat Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Al-Mahdi didukung oleh Taifah Mansyuroh. Mereka adalah pasukan Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagaimana generasi awal umat Islam. Pasukan pembela Al-Mahdi ini disebut Asyaburayati Su'ud. Mereka memegang panji-panji hitam seperti bendera hitam yang dibawa pasukan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan akan keluar suatu kaum dari arah timur. Mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dalam hadis lain disebutkan dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam. Tak sesuatu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Baitul Maqdis. Asyaburayati Su'ud muncul saat kematian Raja Saudi yang kemudian dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Seorang analisis politik Timur Tengah, Tony Carter, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada dalam perpecahan. Sepeninggal Raja Fahd, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Dan setelah Raja Abdullah berkuasa, sebagian kekuasaan politik masih tetap dipegang oleh Pangeran Nayef, Pangeran Sultan, dan Pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah skenario ini persis seperti sabda Rasulullah? Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu, mereka adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah, Al-Mahdi. Siapakah sesungguhnya kelompok pembela Al-Mahdi yang disebut Asyaburayati Su'ud ini? Ketika turun surat Muhammad ayat 38, yang mengabarkan bahwa bangsa Arab suatu saat akan berpaling dari Rasulullah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, dia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa berada dalam genggamannya, jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya.
Bangsa Persia kini tersebar selain di Iran, juga di Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebutnya sebagai Bani Ishaq, keturunan Ish, putra Nabi Ishaq, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah yang akan menggantikan penduduk asli Madinah yang menjadi pendukung Al-Mahdi. Mereka lah yang disebut oleh Nabi akan bertempur dengan bangsa Rum dalam peperangan yang dahsyat dan memenangkannya. Sebagian para ulama menilai kelompok Taliban di Afghanistan yang saat ini ditakuti oleh pasukan Amerika Serikat menjadi cikal bakal kelompok pendukung Al-Mahdi. Meskipun kaum muslim fundamentalis ini sering dirusak citranya oleh media barat, namun karakter dan kehidupan mereka dianggap lebih cocok sebagai kaum militan yang teguh menegakkan ajaran Islam secara utuh. Mereka juga memiliki keahlian tempur yang hebat sebagai bekal menjadi pasukan Al-Mahdi. Pandangan ini belum tentu benar, tapi belum tentu salah juga. Hanya Allah yang Maha tahu siapakah sesungguhnya kaum yang paling berhak menjadi pembela Al-Mahdi. Wallahu a'lam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar makin dekatnya kiamat. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faron dan Waros dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan salat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, "Majulah wahai Rasulullah, jadilah imam." Nabi Isa menjawab, "Tidak di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma, kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam, kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi." Bangsa Yahudi dipimpin Dajjal akan melakukan perlawanan. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam sebuah riwayat, saat Dajjal melarikan diri, dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam. Badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api. Maka musnahlah Dajjal yang hidup di muka bumi lebih dari 4.000 tahun. Setelah itu, dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Saat ini, makam untuk Nabi Isa yang berada di Masjid Nabawi sudah disiapkan untuk menyambut Nabiullah ini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini merupakan tanda yang jelas datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
Turunnya Nabi Isa juga kedatangan Al-Mahdi untuk menumpas Dajjal merupakan tanda-tanda akhir zaman yang wajib kita percayai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam 3 serial kiamat. Mudah-mudahan kisah kiamat dan tanda-tandanya makin menambah keimanan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah yang akan menyajikan berbagai tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.